Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willa Vivi Rizkiah dengan NIM 223101101008 dari kelas A5 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Nah, adapun rumusan masalahnya yakni yang pertama, pengertian dan ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan, yang kedua, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum pendidikan, dan model penerapan manajemen kurikulum di sekolah. Hasil pembahasannya yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu manage, yang mengandung arti seni dalam mengelola, mengatur, melaksanakan, dan mengurus. Kata ini mencakup makna yang sangat luas, melibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, serta proses-proses dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, manajemen diartikan sebagai kepemimpinan, pengaturan, atau pengelolaan. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu di dunia bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun sektor-sektor lain. Nah, dalam setiap organisasi atau perusahaan, manajemen ini menjadi salah satu aspek utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh organisasi, pengertian manajemen juga terus berkembang. Nah, selanjutnya, pengertian kurikulum secara etimologis. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin yang terbentuk dari dua kata, yaitu curere dan curir. Curere dalam bahasa Latin berarti tempat berpacu atau jalur yang harus dilalui oleh pelari dalam suatu perlombaan. Sedangkan curir berarti pelari itu sendiri. Dari segi makna, istilah kurikulum ini mengandung pengertian tentang suatu lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari, mulai dari garis start hingga garis finish. Nah, secara umum kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, serta metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pengertian ini, kurikulum menjadi pedoman atau acuan bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang melibatkan berbagai aspek pendidikan seperti penentuan materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya yakni manajemen kurikulum pendidikan. Manajemen kurikulum rujuk pada serangkaian proses yang dilakukan secara kolektif dan terkoordinasi oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, dengan tujuan utama yakni untuk mempermudah dan memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Fokus utama dari manajemen kurikulum adalah pada usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran agar tercipta pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini, manajemen kurikulum tidak hanya memperhatikan aspek perencanaan dan pengorganisasian materi pembelajaran, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat mendukung tercapainya hasil belajar yang optimal bagi para peserta didik. Selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan. Nah, apa sih ruang lingkupnya? Yakni mencangkup sejumlah aspek penting yang saling berhubungan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Keempat aspek ini merupakan elemen-elemen utama dalam upaya pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, adapun prinsip-prinsip manajemen yang digunakan dalam konteks ini umumnya dapat diterapkan di berbagai situasi dalam sebuah organisasi, termasuk dalam sistem pendidikan yang memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Yang pertama yakni perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah proses yang melibatkan pemilihan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta penetapan kebijakan, strategi proyek, prosedur, program, sistem, metode anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah,
Manajemen dalam perencanaan kurikulum memiliki pengertian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Secara umum, manajemen ini merujuk pada kemampuan untuk mengelola, merencanakan, dan mengorganisasi kurikulum secara efektif. Keahlian ini tidak hanya sebatas membuat rencana kurikulum, tetapi juga mengatur dan menyusun berbagai elemen penting yang akan ditetapkan dalam proses pembelajaran. Seorang profesional dalam perencanaan kurikulum harus dapat menyusun strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kurikulum yang dirancang dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan. Nah, perencanaan kurikulum ini yang efektif harus fokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kurikulum. Dua faktor utama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kondisi sosiokultural mencangkup interaksi sosial dalam masyarakat yang berpengaruh pada pendidikan. Pendidikan melibatkan hubungan sosial antara guru, siswa, dan lingkungan sekitar yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum. Nah, selanjutnya yang kedua, kondisi fasilitas. Nah, fasilitas yang memadai seperti ketersediaan buku teks, peralatan laboratorium, dana, dan sarana prasarana sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dan mengurangi kesenjangan antara rencana dan praktik di lapangan, terutama bagi guru. Yang kedua, yakni organisasi kurikulum. Nah, kurikulum yang disusun oleh lembaga pendidikan harus mencangkup materi ajar, program pembelajaran, tujuan pembelajaran, pelestarian budaya, tugas dan konsep dengan ciri khas tertentu, serta mempersiapkan keterampilan hidup atau life skill. Selanjutnya yakni implementasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan efektif. Agar hal tersebut dapat tercapai, dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Nah, semua ini perlu ada agar tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat terwujud secara optimal. Implementasi kurikulum terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, pengembangan program. Tahap ini mencakup perencanaan berbagai program pembelajaran seperti program tahunan, program untuk setiap semester atau catur wulan, program bulanan, mingguan, hingga harian. Selain itu, pengembangan program juga mencakup program bimbingan dan konseling untuk membantu perkembangan peserta didik secara menyeluruh, serta program remedial untuk peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan mereka, baik itu guru, teman-teman sekelas, maupun materi pembelajaran. Interaksi ini bertujuan untuk merangsang perubahan perilaku peserta didik menuju perkembangan yang lebih baik, baik dari sisi kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang pelaksanaan kurikulum, baik itu selama satu periode, catur wulan, semester maupun pada akhir periode pembelajaran. Evaluasi ini dapat bersifat formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, maupun sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir periode untuk menilai pencapaian keseluruhan peserta didik dan efektivitas pelaksanaan kurikulum secara umum. Secara keseluruhan, implementasi kurikulum bukan hanya melibatkan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang terorganisir dengan baik, tetapi juga evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan kurikulum yang diterapkan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif. Proses evaluasi kurikulum adalah penelitian sistematik yang bertujuan untuk menilai manfaat, kecocokan, efektivitas, dan efisiensi kurikulum yang ditetapkan. Secara rinci, evaluasi kurikulum melibatkan penggunaan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan dapat dipercaya, dengan tujuan memberikan dasar
bagi pengambilan keputusan terkait dengan kurikulum yang tengah dilaksanakan atau yang sudah diterapkan. Evaluasi ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau difokuskan pada elemen-elemen tertentu seperti tujuan pembelajaran, materi, atau metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yakni prinsip-prinsip kurikulum yang disebutkan di atas mencakup landasan filosofis dan sosial dalam kurikulum serta prinsip-prinsip umum kurikulum. Adapun prinsip-prinsip umum kurikulum meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan atau efisiensi, dan efektivitas. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum ada 5 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas dan dalam konteks kurikulum ini menjadi elemen yang sangat krusial dalam pengelolaan kurikulum. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peserta didik dapat meraih hasil belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam kurikulum tersebut. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum harus dirancang untuk memastikan tercapainya hasil belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik. Selanjutnya, demokratisasi. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, prinsip demokrasi harus dijunjung tinggi. Artinya, pengelola, pelaksana, serta subjek didik harus ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Selanjutnya, yakni kooperatif. Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, sangat penting untuk membangun kerjasama yang positif dan harmonis antara berbagai pihak yang terlibat. Kerjasama ini harus bersifat saling mendukung antara pengelola, pendidik, dan peserta didik agar kegiatan kurikulum dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, aspek efektivitas dan efisiensi harus selalu dipertimbangkan dengan matang. Kegiatan manajerial yang dilakukan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan kurikulum secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik itu biaya, tenaga, maupun waktu dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan menyelaraskan seluruh langkah dan kegiatan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tetap terfokus pada kurikulum manajemen pendidikan. Selanjutnya yakni fungsi manajemen kurikulum pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum sangat penting dalam konteks pendidikan dan memiliki berbagai aspek yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ada 6 fungsi utama manajemen kurikulum dan pembelajaran yang dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, yakni manajemen kurikulum memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dalam kurikulum. Penggunaan sumber daya ini mencakup berbagai elemen seperti tenaga pengajar, fasilitas mendukung pembelajaran, dan materi ajar. Kedua, fungsi manajemen kurikulum yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Manajemen kurikulum juga memiliki fungsi untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan kurikulum yang baik akan dapat meningkatkan efektivitas kinerja guru dan aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan manajemen kurikulum yang terencana secara profesional, efektif, dan terpadu, maka akan tercipta suasana pembelajaran yang mendukung motivasi bagi guru untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar dan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, salah satu tujuan utama manajemen kurikulum yakni adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan dengan cara memantau secara terus-menerus proses pembelajaran yang berjalan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran selalu konsisten dengan desain kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keenam,
Manajemen kurikulum juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, subbab yang terakhir yakni model penerapan manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Nah, salah satu pendekatannya yang sangat populer dan sering diterapkan dalam pengelolaan kurikulum di institusi pendidikan adalah model berbasis sekolah atau yang disebut dengan MBS, yang memiliki fokus utama pada penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa serta kondisi spesifik yang ada di setiap sekolah. Model ini sangat relevan dengan tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang dinamis dan responsif terhadap tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.